生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 190. Setan beta yang haus darah dan kasus misterius. Long Haon menyipitkan matanya, memegang tangan cair. Karena mereka memiliki sesuatu untuk dilindungi, pertama-tama kita harus menyingkirkan kereta yang mereka jaga. Jenderal Gu Jin berkata bahwa grup logistik mereka jarang diserang, karena mereka memiliki pertahanan Korps Beta Flying Demon, yang memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat. Jika mereka diserang, mereka akan cepat membalas. Dalam keadaan seperti itu di mana 10 pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima atau lebih tinggi menjaganya, saya khawatir hal di dalam gerbong ini tidak biasa. Sebagai pasukan perburuan iblis pertama, pekerjaan pahit ini harus kita lakukan. Lin Xin, Han Yu, jaga baik-baik pertahanan dan dukungannya. Jika kita tidak dapat menahan musuh, segera berikan perlindungan bagi semua orang untuk mundur. Kita tidak bisa mengecewakan yang lain, ayo serang dengan kekuatan penuh. Mendengar Long Haon berkata demikian, Wang Yuanyuan memasukkan permata di tangannya ke dalam perisainya tanpa ragu-ragu. Untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka ketika saatnya tiba, Long Haon, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan semua mengambil Jade Body Protection Pill dan Spiritual Bursting Pill di tangan mereka. Hao Yui dengan tenang merangkak di sisi Long Haon, suasana hatinya tampak sangat tenang. Tetapi jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia mungkin akan menemukan di matanya, bahwa tatapannya jelas lebih tajam, dan matanya terlihat lebih ganas. Setelah memakan begitu banyak kristal iblis pada malam terakhir, meskipun dia hanya mencerna sebagian darinya, manfaatnya untuk pertumbuhannya tidak kecil sama sekali. Tim logistik iblis mendekat sedikit demi sedikit, dan setiap prajurit pasukan pemburu iblis menjadi sangat tenang. Namun demikian, niat membunuh samar-samar disebarkan di sekitar mereka. Kecepatan tim logistik sama sekali tidak lambat. Di wilayah iblis, tidak ada makhluk seperti kuda yang tersisa sejak lama, karena semuanya berfungsi sebagai makanan iblis. Tetapi banyak kegunaan yang baik ditemukan untuk makhluk kuat dengan kecepatan reproduksi cepat seperti iblis berbilah ganda, yang hanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Misalnya, mereka bisa, seperti yang di depan mata mereka berfungsi untuk menarik kereta. Mereka tidak hanya pekerja keras dan pandai menahan kesulitan, tetapi juga kuat, memungkinkan 8 iblis berbilah ganda yang menarik kereta besar masih bisa maju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Bagian depan kelompok mereka mulai melewati lokasi mereka, dan 9 Demon Hunt Squad lainnya semua dengan tenang menunggu perintah Long Haon. Semua penyihir telah bersiap untuk meluncurkan mantra mereka. Saat ini, mereka tidak dapat melantunkan mantra dengan keras, jika tidak, fluktuasi magis akan menarik perhatian musuh di bawahnya, sehingga mereka hanya bisa menunggu saat yang tepat. Akhirnya, formasi garis tunggal dari tim logistik ini melewati lokasi kelompok Long Haon, dan melintasi ujung depan tempat di mana pasukan perburuan iblis kelima ditempatkan. Long Haon mengangguk kerekan di sisinya, melompat di punggung Hao Yue dalam sekejap sebagai cair mengikuti tanpa henti, dan Chen Ying-er dan Lin Xin juga naik di punggung lebar Hao Yue. Little Flame mengangkat kepalanya dengan ganas, dan bola api membubung di langit. Segera, anggota tubuhnya yang tebal dan kokoh menginjak tanah, melompat tinggi sambil membawa kelompok Long Haon. Wang Yuanyuan dan Sima Xian berada di kiri dan kanan, menjaga kedua sisi Hao Yue, dan Han Yu mengikuti mereka dari dekat untuk turun untuk mencetak beberapa pembunuhan. 10 Demon Hunt Squad telah menyimpan kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Segera setelah Long Haon bergerak, 9 Demon Hunt Squad lainnya secara bersamaan membuat penyihir mereka melantunkan nyanyian teredam yang bergema dari arah yang berbeda. Meskipun total mereka hanya 60, para pemuda yang termasuk dalam elit 6 kuil besar ini semuanya setidaknya pada langkah keempat kultivasi.
Menghadapi ribuan musuh, mereka tidak menunjukkan kelemahan, menyerang dari semua sisi. Little Flame, Little Light dan Little Green sepertinya melantunkan irama yang selaras, menghasilkan melodi tertentu. Jika pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh atau di atasnya telah ada, dia pasti akan berteriak keheranan. Mantra ini jelas eksklusif untuk ras tertentu. Dan mantra semacam ini adalah satu-satunya yang bisa diketahui oleh individu yang sangat kuat dari ras ini. Itu seperti, misalnya, sihir elf peringkat tinggi dari mantan elf peringkat tertinggi, atau nyanyian pamungkas dalam bahasa naga. Tetapi pada saat itu, tidak ada seorang pun di Shengmo Dalu yang dapat mengetahui apa mantranya. Bola api yang diluncurkan Hao Yue telah membuat para iblis di bawah khawatir. Pada awalnya, iblis-iblis ini jelas-jelas menjadi panik, dan iblis berbilah ganda yang menarik gerobak ini berhenti berturut-turut, tetapi tubuh mereka diikat ke gerbong ini, jadi bagi mereka, tidak akan mudah untuk melepasnya. Dan iblis yang bertugas menjaga mereka bergerak berturut-turut, menghadapi 10 pasukan perburuan iblis yang turun. Long Haon berdiri dengan tenang di punggung Hao Yue, tubuhnya dikelilingi oleh kabut kuning keemasan, yang justru merupakan kemampuan teknis menyimpan daya. Di kedua tangannya dia tidak memiliki perisai, hanya 2 pedang berat, Blue Rain, Hibiscus of Light dan Holy Spirit Sword-nya. Halo berbentuk lingkaran menyebar dari belakang, halo iman, bantuan wali, halo yang memaksakan jatuh ke tubuh semua orang, tepatnya berasal dari Hanyu. Alasan mengapa kali ini Long Haon tidak menggunakan set roh kudus adalah bahwa selama misi ini, hal yang paling penting adalah untuk memusnahkan musuh, untuk menghancurkan 10 musuh kuat yang Lin Xin bicarakan sebelumnya. Pada saat dia turun dari bukit, dia melihat tujuan mereka. Kereta itu memang sangat berbeda, mata iblis biasa hanya akan memiliki ketinggian kira-kira 2 meter dan memiliki 6 mata, tetapi masing-masing dari 6 mata iblis yang menjaga kereta ini memiliki ketinggian setidaknya 2,5 meter, tampak sangat besar, dan di kepala mereka tidak hanya 6 mata tetapi 8 dari mereka. Cahaya yang tidak biasa tak henti-hentinya berkedip dari arah mereka. Bang, 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 suara ledakan keras secara bersamaan meletus dari semua sisi medan perang. Penyihir dari pasukan perburuan iblis lainnya telah memulai serangan mereka, dan di pihak Long Haon, belum ada hasil penting yang dicapai, karena mantra Hao Yue belum selesai. Chen Ying'er belum memulai nyanyian merdunya. Dia hanya duduk di punggung Hao Yue, dalam keheningan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Puluhan demons berbilah ganda menyambut kelompok Long Haon, dan dalam sekejap, Wang Yuanyuan membuatnya bergerak. Kaki kirinya dengan ganas menginjak tanah, membuatnya langsung berakselerasi, dan saat tubuhnya diterangi oleh cahaya keperakan, tampaknya tampak lebih cepat dan lebih cepat. Di tangannya, perisai jiwa surgawi raksasa yang tertanam meledak dengan cahaya yang kuat, dan seiring dengan lambaian tangan Wang Yuanyuan, perisai besar ini melesat melintasi, melewati lingkungan yang busuk dan membunuh iblis berbilah ganda yang ditemui. Perisai jiwa surgawi raksasa benar-benar terlalu menakutkan. Iblis berbilah ganda terkenal karena kekuatan mereka, tetapi tampak rapuh seperti kertas di depannya. Di mana-mana perisai raksasa itu lewat, darah berceceran di mana-mana, membuat anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana, dan dalam waktu singkat, tidak ada yang tersisa dari selusin iblis berbilah ganda. Perisai besar itu berputar-putar, tidak meninggalkan apapun sebelum kembali sekali lagi ke tangan Wang Yuanyuan. Dengan kekuatan serangkaian pukulan ini, serangan Hao Yue secara alami tidak dihentikan sedikit pun, dan pasukan pemburu iblis kelas 1 terus menusuk formasi iblis dengan kejam, tampak seperti belati tajam yang menggali jauh di dalamnya. Puluhan bola api berwarna ungu gelap berbondong-bondong dari segala arah, membidik mereka. Justru tampilan kekuatan prajurit mata iblis yang memimpin penjaga kelompok logistik ini. Meskipun prajurit mata iblis ini hanya mampu menggunakan satu kemampuan, peluru ajaib cerah, mereka dapat menggunakannya sekali lagi setelah hanya 3 hingga 5 detik, tanpa perlu mantra apapun. Ini adalah sihir bawaan mereka, yang menghasilkan lusinan peluru sihir cerah bersama yang membawa aura kegelapan intens yang menyerang indera mereka. Sebuah mantel emas segera diperpanjang, itu adalah penerangan suci, area dengan efek kemampuan bertahan yang dapat digunakan oleh ksatria penjaga dari langkah kelima,
membiarkan mantel emas menyelimuti semua orang di dalam, karena pemboman peluru ajaib ini hanya dapat meninggalkan beberapa lingkaran emas di dia. Sebelum meninggalkan kota suci, Han Yu pernah berkonsultasi dengan kepala ksatria suci Han Qian untuk waktu yang lama. Sekarang, sebuah cincin ada di jarinya, itu adalah cincin warisan Han Qian. Di dalam sejumlah besar kemampuan hebat yang bisa digunakan oleh ksatria penjaga dicatat. Han Qian tidak yakin apakah ini adalah sesuatu yang ingin diperoleh Han Yu, tapi setidaknya, setelah mendapatkan cincin warisan ini, Han Yu tidak perlu khawatir tentang belajar keterampilan lagi, dan di masa depan, dia akan bisa fokus pada perkembangannya serta teknik rahasia masa depan yang akan dia pilih pada aspek penyembuhan. Mengenai kemampuan yang berorientasi pada aspek serangan dan pertahanan, cincin warisan kakeknya sudah cukup jauh. Perlawanan Holy Illumination hampir bisa menandingi Light Elemental Shields penggunaan tunggal, dan memiliki kekuatan penahan yang sangat besar terhadap sihir kegelapan, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi serangan tentara mata iblis. Lin Xin yang awalnya bersiap untuk melepaskan sihir pertahanannya segera memilih untuk menyimpannya untuk saat ini, kristal awan apinya berkilauan dengan cemerlang. Semua orang pada akhirnya masih belum cukup berjuang bersama, mereka masih jauh dari tingkat saling pengertian. Tetapi justru karena alasan ini, mempertajam koordinasi mereka bahkan lebih penting bagi mereka. Sima Xian dan Wang Yuanyuan seperti dua bilah tajam dan panjang, menusuk barisan musuh dan memusnahkan iblis berbilah ganda yang mendekat. Setelah meminum Jade Body Protection Pill, serangan mereka sudah sangat kejam. Mereka berdua berada di depan atas, membantai musuh dan menuju ke tujuan mereka, gerbong. Karena tim logistik iblis diatur dalam formasi satu baris, maju ke depan, mereka hanya bisa membuat iblis berbilah ganda ini bertahan di dua sisi, dan musuh mereka sudah akan tiba di depan gerbong ini. Bahkan tentara mata iblis tidak bisa memperlambat mereka sedikit pun. Mengandalkan tiga kaki panjang ini, metode bertarung mereka berfokus pada aksi bertarung saat mereka mundur secara bergantian. Tetapi karena efek pertahanan dari penerangan suci, mereka untuk sementara tidak dapat memiliki banyak pengaruh. Melihat gerbong-gerbong itu dikepung, bersama dengan suara mendesis, 4 siluet berwarna hijau tua dengan keterlaluan melangkah maju, 6 bola api besar berwarna ungu hitam mengembun di punggung mereka. Mereka justru adalah pembangkit tenaga iblis yang menjaga kereta, dan memulai serangan balasan. Menghadapi 4 Dark Green Dual-Blooded Demons pada saat yang sama bukanlah pengalaman baru bagi kelompok Longhaon. Wang Yuanyuan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Setelah menanamkan 3 permata di perisai jiwa surgawi raksasa, kekuatan bertarungnya telah mencapai puncaknya, tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Pada kesempatan itu, dia secara alami melakukan yang terbaik untuk mengeksploitasi kekuatan bertarung kekuatan penuhnya. Cahaya peraknya yang kuat berubah menjadi pilar cahaya perak tebal, dengan ganas membombardir iblis berbilah ganda hijau tua. Setan berbilah ganda hijau tua ini awalnya ingin menggunakan 2 anggota tubuhnya yang kokoh dan kuat, tapi ini jelas sia-sia. Tubuhnya yang kuat telah dikirim terbang ke arah kerumunan prajurit mata iblis biasa, menjatuhkan beberapa dari mereka. Meskipun belum mati, ia menderita luka yang cukup parah. Ini adalah saute pemecah ruang tambahan dari perisai jiwa surgawi raksasa. Di sisi lain, Sima Xian juga tidak tinggal diam. Kilatan merah tiba-tiba memenuhi udara, dan setelah memasuki mode kegilaan, dia dengan ganas melambaikan tongkat di tangannya, menyambut iblis berbilah ganda hijau tua dan dengan keras menyerangnya, hanya mengirimnya terbang kembali dengan satu serangan. Part 191. Pada saat itu, Longhaon, yang terus-menerus menggunakan menyimpan power, bergerak. Tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari punggung Hao Yue. Kedua pedangnya terbungkus cahaya putih mencolok, justru pedang suci ganda, yang dihasilkan dengan energi spiritual tersimpan yang tangguh, yang dia tuju ke 2 iblis berbilah ganda hijau tua secara bersamaan bergegas ke arahnya. Dang! Dengan suara meledak yang menusuk telinga, sosok melompat Longhaon ini tiba-tiba berhenti di udara, dan dengan gelombang ilusi tangannya, suara bertabrakan yang tajam dan jelas bergema, kedua iblis berbilah ganda hijau tua itu telah diblokir olehnya. Adegan ini tampaknya sangat sulit dipercaya.
Tubuh Long Haon berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, itu adalah pancaran yang terkait dengan Bright Fenge Ance 1. Di udara, dia secara mengejutkan menggunakan Divine Obstruction. Dia berhasil mencapai prestasi mengaktifkan prasyarat Divine Obstruction dalam waktu singkat dia berhenti. Lebih penting lagi, meskipun tubuh Long Haon telah sedikit ditolak, itu hanya didorong mundur 1 meter, dan dia hanya berguling sekali di udara untuk kembali ke postur yang stabil, dan dengan tangan kirinya, dia mengarahkan lightning terus ke Dark. Setan berbilah ganda hijau ke kanan sambil mengarahkan serangan sinar matahari bersinar ditambah dengan pedang suci ke yang lain. Long Haon saat ini muncul seperti dewa yang turun dari surga. Blue Rain, Hibiscus of Light meletus dengan ratusan ribu sinar putih, dan demon berbilah ganda hijau tua yang gagah berani itu tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyerang. Melambaikan kedua kaki depannya dalam upaya terakhir, ia mencoba untuk memblokir. Adapun iblis berbilah ganda hijau tua lainnya, ia mencoba menangkis juga, mengangkat lengannya. Bang! Holy Spirit Sword, yang membawa Bright Fenge Ance dan Holy Sword, dengan keras menyerang kaki depan Dark Green Dual Bladed di sisi kanan, menghasilkan suara pecah yang memekakkan telinga, dan benar-benar menghancurkan kaki depan Dark Green Dual Bladed Demon itu. Meskipun tidak jatuh, karapasnya yang hijau tua sekarang tertutup retakan. Sebuah naga menangis resonansi meledak dari tubuh Long Haon ini, Rising Dragon Strike. Long Haon sekarang mengabaikan iblis berbilah ganda hijau tua di sisi kiri, menyapu pedang Roh Kudus di tangannya ke kaki depan iblis berbilah ganda hijau tua di sebelah kanan, dengan kejam menusuk bagian kepalanya yang dikupas dan meninggalkan jejak darah. Pada saat yang sama, iblis berbilah ganda hijau tua di sisi kiri juga jatuh ke tanah, meninggalkan mayat utuh di belakang. Ini adalah pencocokan sempurna antara seorang ksatria dan seorang pembunuh yang membentuk satu kesatuan. Dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya, membawa kekuatan tambahan yang berasal dari pedang suci, dia membuat iblis berbilah ganda hijau tua itu ketakutan yang luar biasa. Dan pada saat itu, Cair, yang sebelumnya tersembunyi di balik Long Haon, membuatnya bergerak. Pukulan mematikan, Despotic Stab, memotong pusat saraf Dark Green Dual Bladed Demon itu. Dan dalam waktu sesingkat itu, Long Haon dan Cair telah menyingkirkan dua iblis berbilah ganda hijau tua itu. Dan di sisi lain, itu juga berjalan lancar untuk Wang Yuanyuan. Setelah melepaskan Space Splitting Shout-nya, dia mengikuti dengan memutar dengan perisainya. Dalam kapasitasnya sebagai prajurit paling kuat tahun ini, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan Long Haon tidak akan percaya diri untuk memblokirnya dengan mudah. Perisai jiwa surgawi raksasa diayunkan seperti kapak besar, dengan kejam memotong tubuh iblis berbilah ganda hijau tua itu. Pada saat ini, perbedaan kekuatan individu secara alami menjadi jelas. Meskipun si Masian dalam keadaan gila, situasi 1 lawan 1 melawan iblis berbilah ganda hijau tua tidak terlihat begitu nyaman baginya. Cahaya suci, palu suci, ledakan cahaya suci digunakan secara berurutan, memungkinkan dia untuk menahan serangan sengit dari iblis berbilah ganda hijau tua itu, dengan susah payah. Beruntung bahwa perisai unsur Linsin ada di sana untuk mendukungnya tepat waktu, dengan koordinasi yang sempurna, membantunya menahan serangan setan berbilah ganda hijau tua itu. Pada saat itu, 3 kepala Haoyue akhirnya menyelesaikan nyanyian bersama mereka, menembak seperti peluru setelah selesai, langsung menuju 6 prajurit mata iblis yang tangguh. 6 peluru besar lampu, lebih dari 1 meter dengan diameter, langsung menuju ke sisi Long Haon, dan masing-masing dari mereka terkunci pada target yang berbeda. Peluru sihir cerah iblis ini memutar udara kemanapun mereka lewat, membuat iblis di dekatnya panik sampai-sampai mereka hanya bisa mencoba melarikan diri darinya. Mencampur 3 warna merah, emas, dan hijau, lingkaran cahaya yang fantastis menyebar dari kepala Haoyue. Dalam sekejap lingkaran cahaya itu muncul, 6 mata di 3 kepala Haoyue berubah menjadi ungu. Adegan fantastis terjadi pada saat itu. Dalam sekejap 6 peluru terang ajaib yang sangat besar bersentuhan dengan lingkaran cahaya itu, mereka menghilang begitu saja, sementara lingkaran itu terus menyebar di udara, sampai diameternya mencapai kira-kira 50 meter, muncul tiba-tiba seperti yang tidak terduga, bahkan menyelimuti kereta.
Kelompok Longhound ini ditargetkan dalam 7 pancaran berwarna ungu muda yang membusungkan berturut-turut jatuh pada kelompok Longhound 7. 7 dari mereka hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, dikelilingi oleh lapisan tipis ungu. Segera setelah itu, lingkaran cahaya itu mencapai tanah. Pah! Desisan aneh bergema di sekitar 50 meter, dan segera, cahaya merah, emas dan hijau bercampur dalam pilar cahaya yang sangat besar itu, meroket ke langit. Semua iblis berbilah ganda di sekitarnya menjerit sedih, langsung berubah menjadi debu, dan bahkan iblis berbilah ganda hijau tua di sisi Simasian pun tertunda. Segera, dia dengan jelas melihat bahwa di bawah pengaruh cahaya lembut ini, banyak retakan mulai muncul di karapas hijau tua yang menutupi tubuhnya. Menjerit sedih, ia ingin bergegas keluar dari jangkauan pilar cahaya itu. Tapi apakah Simasian akan membiarkan kesempatan bagus itu berlalu begitu saja? Saat dia memegang tongkatnya yang membawa efek dari Sacred Hammer, kali ini, iblis berbilah ganda hijau tua dibiarkan tanpa cara untuk membela diri. Kaki depannya, terkena senjata Simasian, menjadi kaku, dan dengan satu pukulan lagi, ia mati seketika. 6 prajurit mata iblis yang tangguh diselimuti oleh lingkaran cahaya redup itu, dan juga hanya bisa menjerit sedih. Kaki mereka melesat keluar dari sinar cahaya, dapat terlihat dengan jelas bahwa pada saat mereka mencoba melarikan diri, retakan demi retakan terjadi di kepala prajurit mata iblis ini dan retakan dengan cepat muncul di permukaan kulit mereka. Pancaran hitam ungu dari tubuh mereka meninggalkan mereka tanpa cara untuk mencegah korosi dari cahaya 3 warna. Cair membuatnya bergerak. Pada saat itu, dia muncul seperti hantu yang melompat dan melaju kencang dalam sekejap, hanya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Ratusan dan ribuan sinar putih dilepaskan, membidik prajurit mata iblis, memenuhi tubuh mereka dengan luka menganga dalam sekejap. Daya tembak mereka jauh melampaui iblis berbilah ganda hijau tua, tetapi mereka jauh dari ahli di bidang pertahanan. Cahaya keemasan redup menyapu 2 tubuh mata iblis, menghancurkan mereka sepenuhnya. Kekuatan ofensif brutal cair benar-benar dilepaskan pada saat itu juga. Setelah mata iblis peringkat tinggi itu menderita serangan magis Hao Yue, mereka dibiarkan tanpa cara untuk membalas mereka. Tetapi pada saat yang sama, suara ledakan meledak, dan pilar cahaya 3 warna yang didirikan di sisi kereta itu hancur berkeping-keping, siluet kokoh muncul dari arah itu. Mampu menahan berat ratusan kilogram bahan makanan, gerbong logistik itu sangat besar. Tapi dalam sekejap siluet besar itu muncul, kelompok Longhound benar-benar terdiam, sampai-sampai gerbong ini tampak seolah-olah mereka bukan apa-apa. Tingginya lebih dari 6 meter, makhluk ini adalah salah satu jenis yang mereka lihat dalam pertempuran sehari sebelumnya. Memiliki tubuh yang mirip dengan serigala, sayap yang menonjol di kedua sisinya dan ekor ular, tubuhnya yang kuat tampak ditutupi oleh sisik hitam. Sama seperti burung raksasa, sayapnya yang besar menghasilkan angin kencang hanya dengan mengepakkan. Bukankah itu iblis terbang beta dari klan iblis Maxilias? Hanya saja, Beta Flying Demon ini tampil berbeda dari yang mereka temui sehari sebelumnya. Beta Flying Demons yang mereka lawan tingginya hanya sekitar 4 meter, tapi yang ini tingginya lebih dari 6 meter. Kedua matanya tampak berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang benar-benar berbau darah. Sebuah nama muncul di benak semua orang dari pasukan perburuan iblis pertama, iblis terbang beta yang haus darah. Setan terbang beta haus darah adalah kerabat langsung dari Dewa Iblis ke-35 Maxilias, dan masing-masing dari setan terbang beta haus darah ini telah mencapai langkah ke-7, dan meskipun mereka hanya eksistensi inferior dalam langkah ke-7, mereka masih pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Tapi iblis terbang beta haus darah di depan mata mereka jelas bukan pertanda baik. Bulunya yang hitam kehijauan berkilau merah saat melebarkan sayapnya. Dengan raungan penuh amarah, ia mengepakkan bulunya seolah ingin naik ke langit, tetapi secara mengejutkan tidak dapat melakukannya, karena pilar cahaya 3 warna yang dilepaskan oleh Hao Yue. Terlihat dengan jelas bahwa tali emas yang kuat dan tahan lama sedang mengikatkan sebuah kotak kecil di lehernya. Jelas, ini adalah barang berharga yang ingin dijaga oleh iblis-iblis tangguh itu, apapun yang terjadi. Cair, kembalilah.
Long Haon meneriakkan beberapa kata ini. Pada saat itu, dia memiliki tekad untuk mengemban tugasnya sebagai kapten pasukan perburuan iblisnya bagaimanapun caranya. Sebuah cahaya berwarna putih susu datang dari dadanya, itu justru sen spiritual kompor. Kompor spiritual brilian itu ditujukan langsung ke tubuh Beta Flying Demon, dan api keemasan kemerahan langsung membubung dari tubuhnya. Itu adalah api sinar matahari. Menghadapi musuh yang kuat, inilah saat dia tidak bisa mundur. Setan terbang beta yang haus darah selanjutnya adalah iblis yang tangguh dari langkah ketujuh yang memiliki kemampuan terbang. Bagaimana bisa tidak mengejar kecepatan melarikan diri dari kelompok Long Haon ini? Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya sekarang adalah menghadapinya. Long Haon benar-benar tidak menyangka bahwa dalam tim garnisun biasa, dia benar-benar akan bertemu dengan musuh seperti itu, iblis kelas superior. Mendengar kata-kata Long Haon ini, Chair bergeser arah, kembali ke sisi Long Haon ini. Pada saat itu, 3 kepala Haoyue tiba-tiba terangkat, masing-masing mengeluarkan desis dengan ritme yang fantastis. Ada total 3 desisan panjang, 1 tinggi, 1 sedang dan 1 bernada rendah, pemandangan fantastis muncul. Pilar cahaya 3 warna yang membungkus ruang lingkup 50 meter menghilang, berubah menjadi kecemerlangan yang kaya, dengan keras menyerang iblis beta haus darah itu, pada saat itu berjuang dengan sayap kirinya. Jeritan sedih disertai dengan percikan hujan darah, dan meskipun pancaran hitam kehijauan yang intens sudah dikeluarkan dari tubuh beta haus darah ini dalam upaya untuk melawan, sayap kirinya tercabik-cabik oleh pilar 3 warna. Cahaya, membuatnya benar-benar tidak dapat melayang di langit. Part 192. Meskipun demikian, pilar cahaya 3 warna hanya bisa dipertahankan untuk pukulan terakhir ini, segera menghilang setelahnya. Dan reaksi langsung Haoyue adalah berjongkok, 6 mata di ketiga kepalanya berubah jauh lebih gelap, saat dia terengah-engah. Tubuhnya sekarang gemetar dan kejang luar biasa. Jelas, teknik yang baru saja dia gunakan di atas kemampuannya sendiri. Melalui koneksi mental mereka, Long Haon mempelajari nama kemampuan yang baru saja digunakan Haoyue, itu adalah Essence of Disorder, sihir kombinasi yang sangat hebat. Seseorang perlu menguasai setidaknya 3 elemen sihir untuk menggunakannya, dan itu bisa diklasifikasikan sebagai mantra di puncak langkah ke-6. Alasan mengapa Haoyue berhasil menggunakannya, adalah karena dia makan terlalu banyak kristal iblis sehari sebelumnya, dan karena alasan itu, sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Mengandalkannya, meskipun kemampuan ini membersihkan sistem pencernaannya, konsumsi tambahannya masih tetap besar. Wang Yuanyuan dan Sima Xian kembali ke sisi Long Haon pada saat yang sama, dan di belakang mereka, Han Yu dengan berani melangkah maju, berdiri bahu-membahu dengan Long Haon. Hanya pada saat ini, Chen Ying'er memulai nyanyiannya. Melompat turun dari punggung Haoyue, dia sedikit jatuh ke belakang, bola kristal airnya di tangan, berkilauan cemerlang. Seiring dengan nyanyiannya, fluktuasi energi lembut keluar dari bola kristalnya, beriak. Riak energi spiritual seperti gelombang berfluktuasi dan menyebar keluar. Layar pelindung tidak berwarna secara mandiri menutupi tubuhnya, terjadi untuk melindungi bagian belakang seluruh tim. Gerbang pemanggilan makhluk adalah mantra yang tangguh dari langkah ke-8, dan meskipun Chen Ying'er tidak mampu mengendalikannya, saat menggunakan mantra ini, dia masih menerima perlindungannya. Tapi selama kompetisi perburuan iblis, siapa yang mungkin akan membiarkan dia menyelesaikannya sepenuhnya? Saat ini menghadapi musuh yang kuat, Chen Ying'er segera mengubah pendiriannya, menjaga pertahanan dari belakang tim, membiarkan Han Yu melangkah maju untuk membantu Long Haon. Beta haus darah ini dapat dianggap memiliki nasib buruk, misinya saat ini adalah melindungi casing di lehernya, dan mengirimkannya ke kamp tentara iblis. Dia bukan bagian dari tim logistik, dan berbaring di gerbong perbekalan, dia seharusnya menikmati ditarik oleh iblis berperingkat rendah itu bersama dengan persediaan makanan, dan awalnya di tengah tidur. Bahkan ketika kelompok Long Haon meluncurkan serangan mereka, beta haus darah ini tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, 4 iblis berbilah ganda hijau tua dan 6 prajurit mata iblis bermata 8 yang tangguh mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan kereta.
Ini sampai sihir fusi 3 atribut Haoyue Essence of Disorder dilepaskan, membiarkannya mengetahui bahwa musuh kali ini dapat dikalahkan. Meskipun Essence of Disorder terutama menggunakan sumber energi Castor itu sendiri, dan bahkan melemahkan pertahanan tubuhnya, mantra hebat ini mampu mengganggu semua elemen lain dalam lingkup tertentu, menghasilkan hasil sehubungan dengan semua atribut yang digunakan. Pada saat yang sama, Essence of Disorder akan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar, merusak semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Mereka yang memiliki pertahanan lemah seperti iblis berbilah ganda biasa akan langsung binasa dari efek sihir, dan bahkan mereka yang memiliki pertahanan tinggi seperti iblis berbilah ganda hijau tua masih akan menerima beberapa kerusakan, pertahanan mereka terus melemah. Inilah alasan mengapa reaksi langsung mereka adalah melarikan diri. Tapi langkah Haoyue ini mengandalkan fakta bahwa musuh berada pada level yang sama atau lebih rendah darinya. Jika Essence of Disorder ditujukan pada musuh dengan tingkat kultivasi yang jauh melebihi miliknya, itu sama sekali tidak efektif. Sebaliknya, itu akan segera membuatnya menerima efek samping yang sangat besar. Ini hanya alat yang hebat dalam menghadapi musuh dari kelas yang lebih rendah dari penyihir itu sendiri. Meskipun para prajurit mata iblis peringkat 8 itu tidak diserang oleh cair, mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Mata mereka adalah sumber sihir mereka, tetapi dengan mata mereka pecah dari efek Essence of Disorder, apa yang bisa mereka lakukan? Prajurit bermata iblis bermata 8 memiliki tingkat kultivasi yang mendekati penyihir dari langkah kelima. Secara keseluruhan, kekuatan mereka melebihi Dark Green Dual-Blooded Demons, tetapi dengan gerakan Haoyue, mereka benar-benar didominasi dalam aspek sihir. Akibatnya, meskipun kelompok Longhaon sekarang menghadapi beta haus darah, mereka masih bisa dianggap beruntung setidaknya tidak harus mengatasi setan tangguh di sekitarnya, yang setidaknya tidak akan menyerang mereka dari semua sisi. Meskipun beta haus darah berada di langkah ke-7 kultivasi, itu sebenarnya adalah iblis dan penyihir pada saat yang sama. Dan, itu juga memiliki atribut ganda, memiliki level yang sama dengan Little Green mengenai sistem Yende. Meskipun kemampuan sihirnya tidak mencapai puncak langkah ke-6, dan meskipun luka yang dideritanya dari Essence of Disorder tidak seberat itu masih sangat terpengaruh, terutama dari pukulan terakhir Haoyue menggunakan Essence of Disorder yang kental. Untuk langsung menghancurkan salah satu sayapnya. Sekarang setelah kehilangan kemampuan terbang, kekuatan iblis dari langkah ke-7 ini sangat berkurang. Faktanya, bahkan pembangkit tenaga listrik, ketika diserang secara diam-diam tanpa melakukan persiapan apapun, akan menderita kerugian. Tentu saja, fakta bahwa beta haus darah ini telah kehilangan kemampuan terbangnya bukan hanya kabar baik. Pada saat itu, pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-7 itu dalam keadaan murka. Kepala tubuhnya yang besar naik, menderita rasa sakit yang tajam, sebelum dengan ganas menginjak tanah. Dengan dentuman keras, bumi bergetar hebat dan gerbong di dekatnya terbalik seluruhnya. Atribut gelap dan angin yang kuat yang dibungkus dengan aura berbau darah sekarang berfluktuasi tidak stabil, dan mata beta haus darah mengeluarkan kilau berdarah dan menyala. "Manusia, kalian semua akan mati!" Berteriak dalam murka, serigala beta haus darah menuju kelompok Longhaon seperti panah hitam bersinar sepanjang 2 meter. Pada saat yang sama beta menyatakan demikian dan mengurangi jarak, teriakan seperti serigala meletus dari mulutnya, dan fluktuasi sihir yang kuat pecah di sekitar 10 meter. Karena tidak membuat persiapannya, beta haus darah menderita luka parah dari sihir Haoyue, dan bergegas dengan amarah yang besar pada pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit. Tampaknya itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan dibandingkan dengan semua yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Longhaon tidak bisa mundur, dia adalah kaptennya. Saat menghadapi musuh tangguh yang memiliki peluang besar untuk membunuhnya secara instan, dia masih memiliki keberanian untuk mengarahkan kompor sen spiritualnya ke pihak lain. Keberaniannya langsung mengaduk darah rekan satu timnya sendiri. Mereka semua tahu bahwa jika ada kesalahan sekecil apapun, penggunaan kompor sen spiritual akan langsung menyebabkan Longhaon dihancurkan oleh beta haus darah itu.
Dua perisai elemen api langsung jatuh di Long Haon. Pada saat itu, Lin Xin sudah habis-habisan. Dia telah meminum pil spiritual meledak, membangkitkan elemen api yang kaya di sekelilingnya lebih jauh, sampai-sampai mengeluarkan perasaan lengket. Dua mantel suci juga digunakan pada saat yang sama, satu berasal dari Divine Light Tourist Ward Long Haon, dan yang lainnya dari Han Yu. Hanya jika Long Haon bisa memblokir pukulan ini dari Beta Haus Darah, mereka mungkin akan memiliki harapan untuk berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Bang! Dua mantel suci yang ditambahkan ke lapisan pertahanannya langsung terkoyak, bersama dengan perisai unsur, dan panah hitam kehijauan dengan kejam menghantam Long Haon, yang menggunakan dua penghalang surgawi yang berpotongan untuk digunakan. Dengan tabrakan instan, semua orang di sekitarnya bisa melihat pancaran hitam kehijauan menempel siluet Long Haon, tapi dia tidak jatuh kembali, meskipun api sinar matahari meletus dari tubuhnya langsung padam. Kulit Long Haon tidak berubah. Pada saat itu, dia tampak sangat tenang dan berkepala dingin, bahkan dengan esensi angin dan esensi gelap bergegas ke arahnya. Tapi cahaya terang juga muncul dari tubuhnya, itu adalah pancaran yang terkait dengan Bright Feng Yanche. Munculnya Bright Feng Yanche adalah bukti keberhasilan obstruksi surgawi Long Haon. Beta Haus Darah itu tidak berhasil menembus pertahanannya sepenuhnya. Dengan teriakan kerasnya, sebuah adegan mengejutkan terjadi di tubuh Long Haon. Dari dalam tubuhnya, energi spiritual cair yang intens keluar, benar-benar mengguncang Beta Haus Darah dan mengalahkan muatan magis atribut gandanya. Holy Spirit Armor mengeluarkan energi spiritual cair berwarna emas, tampak sangat menakjubkan. Pada saat ini, Long Haon muncul seperti matahari yang agung, mekar dengan kilau yang mempesona. Pada saat Long Haon menghentikan pelanggaran Beta Haus Darah, yang lain tidak tinggal diam. Wang Yuanyuan dan Sima Xian sudah meluncurkan serangan mereka dari kedua sisi, membidik dengan kekuatan penuh ke kaki Beta Haus Darah. Tubuh iblis dari langkah ketujuh sangat menakutkan, tetapi kakinya umumnya akan menjadi bagian yang relatif lemah. Setelah menderita pengaruh Sen Spiritual Stove, Beta Haus Darah tidak dapat membidik mereka, tetapi tidak ada keraguan pada kekuatan pertahanannya yang tangguh. Wang Yuanyuan masih lebih baik. Setelah menabrak itu, tubuh Beta Haus Darah terguncang keras, meninggalkannya tidak dapat mengarahkan serangan kedua berturut-turut di Long Haon. Tapi kegilaan Sima Xian baru saja selesai, dan kekuatan dahsyat dari pil peledak spiritual juga telah berakhir. Bersamaan dengan serangannya, dialah yang akan dikirim terbang, kedua tangannya berdarah di antara ibu jari dan jari telunjuk karena benturan. Tapi pendeta botak ini juga sangat gagah. Cahaya merah yang kaya segera meledak dari tubuhnya, mengandalkan efek pil meledak spiritual lainnya, dia meminjam kekuatan kegilaan untuk kedua kalinya. Dengan kulitnya yang tampak sekuat piton, bergerak berirama seperti ular kecil, sekokoh batu, dan otot-ototnya tampak mempesona, dia sekali lagi melemparkan dirinya ke arah lawan. Efek dari pil meledak spiritual mulai terlihat, setelah pukulan Wang Yuanyuan mengguncang Beta Haus Darah. Dia sekali lagi menyematkan 3 permata di Divine Soul Shield-nya dan meminum pil pemulihan spiritual. Juga pada saat itu, siluet hitam pekat muncul tanpa suara di atas Beta Haus Darah, dan mengarahkan tusukan langsung ke lehernya, menghasilkan kilatan warna emas gelap. Itu Cair. Di depan serangan Cair, bahkan iblis dengan peringkat tinggi seperti Beta Haus Darah ini bisa merasakan ancaman yang kuat. Dia tidak terus menyerang Long Haon, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dari sisiknya, sinar hitam kehijauan yang intens langsung pecah. Dang! Belati emas gelap Cair dengan keras mencapai lehernya, tetapi setelah kontak dengan bulunya yang keras dan sisiknya yang tebal, dia segera mengirim tubuhnya terbang, menghindari pancaran cahaya hitam kehijauan yang keluar dari tubuh Beta Haus Darah. Sungguh iblis yang kuat! Bahkan Cair, anggota paling kuat di pasukan pemburu iblis peringkat 1 prajurit, tidak bisa melukainya sedikitpun. Pada saat itu, 9 lainnya yang baru dibentuk Demon Han Squad berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada kelompok Long Haon. Setelah bertemu dengan serangan sengit para penyihir, rata-rata iblis berbilah ganda dari tim logistik dikirim terbang dengan 1 pukulan. Adapun panggilan lainnya, mereka membantai jalan mereka tanpa bahaya.
Sejumlah besar gerbong telah dibakar oleh penyihir sistem api, dan kategori iblis paling kuat yang kadang-kadang mereka temui adalah setan berbilah ganda hijau tua dan tidak lebih. Dengan kekuatan mereka sebagai tim, menghadapi mereka tidaklah sulit. Ribuan iblis, terutama yang terdiri dari iblis berbilah ganda dan prajurit mata iblis, sudah berada dalam kekacauan, dan benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, semua pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk telah menuai banyak poin, masing-masing telah membantai setidaknya 100 musuh. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.